Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pam Motovlog. Helm motor merupakan salah satu perlengkapan yang harus digunakan ketika sedang berkendara. Menggunakan helm ketika berkendara merupakan salah satu hal yang paling penting untuk diperhatikan demi keselamatan. Meskipun sudah banyak helm yang beredar di pasaran, namun mungkin sebagian dari kita belum mengenal standarisasi dari helm tersebut. Standarisasi atau sertifikasi standar keamanan helm jadi perhatian penting bagi bikers. Ketika ingin membeli helm, selain SNI, beberapa sertifikasi ada dari DOT, Snell, FIM, dan juga SARP. Untuk mendapatkan sejumlah sertifikasi standar kemampuan helm, pihak pabrikan helm harus melakukan pengujian terhadap produk helm yang diproduksinya. Adanya stiker sertifikasi yang ada di helm menandakan helm ini sudah lulus uji kelayakan berdasarkan parameter-parameter tertentu. Pengujian produk helm itu sendiri untuk mendapatkan data keamanan helm terhadap suatu benturan atau abrasi. Dengan begitu, bisa diketahui sekuat apa helm itu bisa melindungi bagian kepala dan leher pengendara sepeda motor. Selain SNI, ada beberapa merek helm baik lokal maupun impor terdapat sertifikasi DOT, Snell, dan juga yang lainnya. Banyak kalangan bikers percaya bahwa sertifikasi yang terbaik di tingkat pengujian dilakukan dengan detail. Yang pertama ada dari DOT. DOT yang asalnya dari Amerika Serikat sejatinya merupakan singkatan dari Department of Transportation atau Departemen Transportasi. Untuk mendapatkan sertifikasi ini, pengujian helm dilakukan oleh National Highway Traffic Safety Association di bawah Departemen of Transportasi Amerika Serikat. Dalam pengujiannya, DOT melakukan uji ketahanan dengan menggunakan tes benturan, di mana sebuah helm bagian dalamnya diberikan dummy dengan bentuk kepala manusia. Dummy kepala ini dilengkapi dengan beberapa sensor. Sensor-sensor tersebutlah nantinya yang akan merekam kecepatan dan G-force saat helm itu dijatuhkan pada bidang permukaan berbeda dari ketinggian yang sudah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan data energi yang diterima sensor pada dummy kepala dari benturan tersebut, akan diputuskan apakah helm ini lolos atau tidak terhadap uji kestandarisasi DOT tersebut. Pengujian ini dilakukan paling tidak 2 kali untuk mengetahui ketahanan helm saat mengalami benturan beberapa kali. Selain itu juga terdapat pengujian lain, yakni tes penetrasi. Pengujian tes penetrasi dilakukan untuk memastikan bagian kepala tidak terkena efek berat saat terjadi kecelakaan. Ada juga tes ketahanan yang disebut dengan retention system. Pengujian ini untuk mengetahui apakah helm akan terlepas dari kepala ketika terjadi kecelakaan. Umumnya yang diuji adalah kekuatan tali dari pengait helm. Dari berbagai sumber, diketahui sertifikasi DOT banyak mendapatkan kritikan, sebab pihak pabrikan helm sendiri bisa menyatakan kalau produk mereka sudah sesuai dengan standarisasi DOT, untuk kemudian memasang label DOT pada produknya. Namun jika helm tersebut kemudian diuji dan ternyata tidak lolos, barulah sertifikasi DOT pada produk tersebut dicabut. Padahal, bisa saja helm tersebut sudah terlanjur beredar di pasaran. Yang kedua ada Snell. Selain DOT, pada helm impor ataupun helm premium umumnya ada juga label sertifikasi Snell. Snell juga berasal dari Amerika. Hanya saja sertifikasi helm Snell dianggap lebih baik, sebab untuk mendapatkan sertifikasi ini, sebuah produk helm harus melalui tahapan pengujian yang lebih berat dan sulit. Apabila sertifikasi DOT adalah wajib buat produsen helm, maka sertifikasi Snell ini bersifat opsional. Sertifikasi ini dikeluarkan oleh sebuah organisasi pengujian non-profit. Ada beberapa standar pengujian antara Snell dan DOT. Snell mengeluarkan sertifikasi standar baru setiap 5 tahun sekali. Setiap periode tersebut ada parameter-parameter pengujian baru yang diperbaharui. Rangkaian pengujian Snell adalah melakukan uji jatuh helm dengan memakai 5 bentuk permukaan yang berbeda.
Helm dijatuhkan dari ketinggian yang berbeda pada posisi lebih tinggi dibandingkan tes yang dilakukan oleh DOT. Snell juga melakukan pengujian pada bagian chin bar atau bagian helm yang ada di depan dagu. Selain menguji bagian batok helm, visor atau kaca helm juga diuji, yakni dengan menambahkan 3 buah material khusus di sebuah senapan angin. Yang ketiga ada FIM. Sertifikasi ini dikeluarkan oleh FIM. FIM adalah Federation Internationale de Motorcycling. Sertifikasi ini bisa dibilang menjadi standarisasi helm yang paling baru dan khusus diterapkan pada helm yang digunakan untuk ajang balap motor. Untuk pengujian FIM menggunakan standar sendiri, yang beberapa pengujiannya berbeda dengan yang dilakukan oleh DOT dan Snell. Pasalnya, metode pengetesan yang dilakukan oleh FIM jauh lebih ekstrim dibandingkan dengan standar-standar yang sudah ada. Salah satu contohnya adalah kalau di pengetesan ECE, helm dijatuhkan dari ketinggian 2,2 meter. Untuk standar FIM itu ketinggiannya 4,8 meter, setara ruko lantai 2 ya. Selain itu, sensor-sensor yang digunakan dalam standarisasi FIM juga lebih lengkap dan lebih canggih. Salah satu hal yang baru adalah tes dengan sensor BRIC atau Brain Injury Criteria, yang dapat menghitung kemungkinan terjadinya cedera pada otak rider ketika terjadi kecelakaan. Manajemen energi atau gampangnya kemampuan helm menyerap benturan merupakan hal yang menjadi momok utama dalam pengetesan FIM. Yang selanjutnya ada SART. SART merupakan rating keselamatan helm yang dikeluarkan oleh pemerintah Inggris sejak tahun 2007. Kala itu pemerintahan Inggris ingin membuat rating performa helm yang bertujuan untuk meningkatkan faktor keselamatan pada pengendara motor untuk penggunaan umum di jalan Inggris. Pengujian yang dilakukan oleh SART sangat berbeda karena mereka membeli secara acak helm dari penjual helm yang kemudian diuji oleh mereka. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan hasil pengujian yang lebih akurat karena helm yang diuji merupakan benar-benar produk helm yang dijual di pasaran atau dijual di publik. Selanjutnya ada ECE 2205. ECE merupakan standarisasi helm yang dikembangkan oleh United National Economic Consumption for Europe. Helm berstandar ECE diterima di 50 negara di seluruh dunia sob. Standar pengujian ECE menyerupai Snell dan lebih tinggi dari DOT. Standarisasi ini juga mengatur penggunaan material di permukaan helm yang dapat memantulkan cahaya, namun tidak semua negara Eropa menerapkannya, hanya beberapa yang menggunakan standarisasi ini. Beberapa perbedaan antara ECE dan DOT dalam pengujiannya adalah dalam pengujian abrasi pada permukaan helm. Pengujian ini untuk mengetahui sejauh mana permukaan helm dapat melindungi kepala penggunanya saat helm terseret di jalanan atau berbenturan dengan benda lain. Selain itu, untuk mengetahui daya cengkram helm terhadap kepala, gesekan dari benda luar tidak boleh mengubah posisi helm dalam kepala lebih dari 2 mm. Bagaimana guys, apakah kalian sudah mengetahui semuanya? Atau ada beberapa yang belum kalian ketahui? Atau bahkan ada beberapa yang belum Mimin sebutkan standarisasinya? Oke guys, mungkin dalam video kali ini cukup sekian. Mungkin banyak informasi yang belum Mimin sampaikan atau belum jelas, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe agar channel ini dapat lebih berkembang ke depannya. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih untuk subscribe-nya dan juga like video ini dan juga like video-video di channel ini yang lainnya. Mungkin kali ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal, mantap.